Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, di video berikut ini adalah video yang saya ambil dari AR News, ya, channel AR News, dan akan saya reaction, di mana di dalam video itu ada seorang Habib yang sudah memperkosa santrinya, ya, sebanyak 6 orang kalau nggak salah. Dan perbuatan ini dilakukan dari tahun 2010. Ya Allah, Masya Allah. Apakah seperti inikah cucu Nabi? Seperti inikah cucu Nabi? Kelakuannya, akhlaknya, moralnya. Seperti inikah cucu Nabi? Ngaku cucu Nabi tapi ternyata bangsat. Ya. Jadi anak-anak kita, anak-anak Nusantara yang polos diperkosa sampai ada yang hamil. Perkara ini menjadi viral dan diketahui banyak masyarakat gara-gara anak yang hamil itu melapor ke polisi. Langsung ditangkap dan si Habib ini dicokok, ya, seperti kerbau dicokok hidungnya, tidak bisa melawan aparat. Akhirnya mengakui semua perbuatan bejatnya. Untuk itu kepada para orang tua, cobalah jangan memondokkan anak putra-putri kita di pondok kepunyaan Habib. Habib itu orang jahat, ya. Dia itu terselubungi oleh pakaiannya yang seolah-olah seperti orang suci. Ternyata jahat sekali, ya. Banyak sekali cerita pemerkosaan oleh Habib, pencurian oleh Habib, pendawiran oleh Habib, penipuan uang terhadap kiai-kiai Nusantara oleh Habib, dan banyak lagi tipu daya yang dilakukan oleh Habib. Untuk itu lebih baik kita pondokkan putra-putri kita ke pondok kepunyaan orang kiai asli pribumi Nusantara. Udah jelas sanadnya, udah jelas ilmunya, udah jelas arahnya. Dan lebih santun kalau kiai-kiai pribumi Indonesia. Untuk itu, cobalah berpikir ulang untuk memondokkan putra-putri kita di pondok pesantren kepunyaan Habib, ya. Ini adalah bukti nyata bahwa Habib itu bajingan juga. Untuk itu, ayo kita saksikan bersama video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah mabadah. Sahabat Ernus dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala aktivitas kita. Baru saja besok kita dari PWI ini akan membuat pernyataan sikap agar tidak memondokkan anaknya terhadap pondok-pondok pesantren yang terafiliasi dengan para habaib Pahlawi itu, ya. Dan malam ini saya mendapatkan berita di mana seorang pengasuh pondok pesantren, seorang Habib, ya, yang kemudian justru melakukan tindak pelecehan terhadap para santrinya. Ini loh yang tidak kita inginkan, semacam ini sebenarnya, ya. Mereka karena memberikan doktrin, ketika kamu harus melakukan ini, kamu harus nurut karena apa? Kamu akan mendapatkan syafaat. Kamu harus nurut karena apa? Karena mendapatkan penyempurnaan ilmu kamu dan lain sebagainya. Akhirnya salah satu dari santrinya tersebut ada yang mengalami hamil, dan itu dinikahkan dengan santri yang lainnya. Ini kan kurang ajar banget. Untung ini segera ketahuan. Jadi doktrin-doktrin semacam inilah yang tidak kita inginkan. Ayolah meleklah para muasis pondok, para pengasuh pondok pesantren. Jenengan apa ya rela ketika anak santri, anak-anak santri Nusantara ini kemudian hanya jadi korban mereka para Pahlawi yang hanya memberikan doktrin-doktrin sesat. Rela jenengan ketika anak jenengan jadi korban? Rela jenengan? Kalau jenengan tidak rela anak jenengan jadi korban, maka jenengan juga harus mencegahnya dengan cara tidak lagi berhubungan dengan para Pahlawi itu, karena akan dengan lebih mudah ketika jenengan masih berhubungan dengan Pahlawi untuk kemudian dia masuk memberikan doktrin-doktrin yang tidak kita inginkan kejadiannya nantinya, gitu loh. Jadi ini monggolah kita berpikir secara waras, secara sehat ketika jenengan itu ingin membuat pernyataan dan lain sebagainya. Jenengan cinta Habib, monggo silahkan.
Tapi jangan kemudian memaksa seseorang, memaksa santri jenengan kemudian untuk percaya bahwa Habib adalah keturunan Rasulullah. Jangan, karena belum ada bukti sampai sekarang. Dan jenengan para muassis pondok pesantren ini sekedar usul, sekedar saran saya, jenengan coba kaji lagi itu ya, dengan kaji kitab yang karangan Kiai Imad dengan kitab-kitabnya Bahlawi, dengan kaji bareng. Kalau perlu adakan bahasul masail, apa gunanya LPMNO kalau tidak digunakan untuk menuntaskan hal-hal yang masih menjadi polemik di masyarakat, gitulah ya. Oke, kita simak videonya. Ini jadi gregetan saya sama pengasuh-pengasuh pondok pesantren yang masih juga percaya kalau Bahlawi itu keturunan Rasul tanpa ada bukti. Ahmad Suryani atau AS 50 tahun, warga desa Pinggiran Baru, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang diketahui sebagai seorang Habib tertangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Penangkapan dilakukan setelah 6 orang santrinya lantaran sudah tidak tahan perlakuan pelaku dan melaporkan sang Habib kepada polisi bahwa telah diperkosa secara berulang-ulang. Perbuatan tersebut dilakukan pelaku sejak tahun 2010 lalu, secara bergiliran kepada jamaah maupun santrinya. Di hadapan polisi, pelaku mengakui semua perbuatannya. Para korban secara bergiliran dipaksa melayani nafsu bejat pelaku di rumahnya maupun di rumah santrinya. Dari keterangan polisi, modus pelaku melakukan pencabulan kepada santrinya karena berhubungan badan salah satu syarat untuk mempertebal keimanan kepada Sang Pencipta. Namun akibat perbuatan pelaku, salah satu santrinya kini hamil dan dinikahkan dengan santri pria. Modusnya Habib ini awal mulanya adalah menyampaikan kepada para santri atau muridnya bahwasanya untuk mempertebal keimanannya kepada Sang Pencipta, antara ada yang hamil. Ya, ada yang hamil. Yang hamil ini kebetulan juga dinikahkan dengan jamaah laki-laki. Ini loh ya bahayanya ketika ada seorang mengaku keturunan Rasulullah tanpa kemudian kita minta bukti. Loh, kita sah-sah saja kok. Ketika ada seorang mengaku saya keturunan Rasulullah, maka kita minta bukti, itu sah. Ya, boleh. Sama aja dengan ketika ada orang mengaku saya keturunan, saya itu masih ibaratnya keturunan si A, keturunan si B. Loh, mana buktinya? Itu boleh kok. Buktinya apa? Kita nanya gitu tuh wajar dong. Apalagi mereka pengakuannya adalah kepada nabi umat Islam sedunia. Loh, boleh dong kita tanya, itu nabi kita kok. Kalian ngaku-ngaku ke situ, mana buktinya? Kalau nggak ada bukti ya ngapain kita percaya gitu loh. Orang beli emas ini mengaku berapa karat ini, 24 karat, harus ada suratnya kok. Harus dites dulu. Kalau nggak ada suratnya gimana? Ya dites dulu, dicek dulu secara fisik bagaimana gitu loh. Nah, ini ada orang ngaku sebagai keturunan Rasulullah, tiba-tiba main percaya aja, kan lucu. Jenengan tuh lucu, tanpa mengkaji, tanpa mempunyai bukti, jenengan main percaya tuh lucu. Sama aja jenengan tuh percaya dengan cek kosong, ya. Kosong melompong, nggak ada apa-apanya, nggak ada tanda tangan, nggak ada apa. Nah ya rugi no, percaya semacam itu gitu loh. Jadi kita mbok yo yang cerdas sedikit lah, menjadi santri itu yang cerdas. Kesampingkan dulu rasa cinta jenengan terhadap para Habib. Boleh kok, kita wajib mencintai Ahlul Bait. Ya, Ahlul Bait seperti yang saya terangkan sebelumnya, Ahlul Bait itu hanya ada 4 gitu ya. Kalau yang selebihnya itu adalah dzurriyyah. Kita boleh kok mencintai dzurriyyah, bahkan hukumnya wajib dan baik itu loh ya. Akan tetapi dzurriyyah Rasul beneran apa bukan? Jangan-jangan jenengan nanti ternyata mencintai orang-orang Yahudi, nah yang jelas-jelas malah memusuhi terhadap perjuangan Rasulullah gitu loh. Jadi ya harus tahu dulu dong. Kamu ibaratnya mencintai sesuatu itu harus tahu yang kamu cintai itu bagaimana, yang kamu cintai itu siapa, harus tahu bebet-bebetnya ya. Ini enggak mencintai seseorang terus kemudian
tanpa harus mengetahui bukti-bukti, minta bukti-buktinya, sebab mencintai aja kan lucu. Apalagi ketika jenengan percaya itu keturunan Rasul, kemudian memaksakan kehendak kepada orang lain ataupun santri jenengan untuk percaya bahwa mereka keturunan Rasulullah. Nah, itu sudah sangat-sangat, menurut saya ini, kalau istilahnya Gus Idam itu tolol gitu ya. Kalau istilah Gus Idam loh ya, ini mengutip istilah Gus Idam, itu kalau ada orang yang percaya tanpa adanya bukti bahwa mereka keturunan Rasulullah, kemudian apalagi mengajak santrinya, mengajak jamaahnya untuk percaya bahwa Habib adalah keturunan Rasulullah, kalau pakai istilah Gus Idam itu tolol gitu loh ya. Paham loh ya sampai di sini? Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bukan ada niatan saya untuk mengulik atau mengungkit aib seseorang, tidak, akan tetapi saya ingin memberikan pencerahan agar kita lebih berhati-hati lagi terhadap gerombolan Pahlawi yang sejatinya bukanlah keturunan Rasulullah, akan tapi keturunan Yahudi kalau kita lihat dari tes DNA mereka. Semoga tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.